Halo teman-teman, kenalin kami dari kelompok 5 akan memberikan video edukasi mengenai kelarutan dan contohnya nih. Untuk lebih jelasnya, yuk bareng-bareng simak penjelasan materi dari kami. Selamat menyaksikan. Jadi, kelarutan itu merupakan keadaan suatu senyawa baik padat, cair, ataupun gas yang terlarut dalam padatan cairan atau gas yang akan membentuk larutan yang homogen. Keadaan tersebut bergantung pada pelarut yang digunakan serta suhu dan juga tekanan. Untuk bidang farmasi, kelarutan memiliki peran yang penting dalam menentukan bentuk sediaan dan untuk menentukan konsentrasi yang dicapai pada sirkulasi sistemik untuk menghasilkan respon farmakologi. Prinsip kelarutan adalah life dissolve life, yaitu pelarut polar akan melarutkan senyawa polar dan pelarut nonpolar akan melarutkan senyawa nonpolar. Dalam contoh kami ini, larutan garam termasuk ke dalam prinsip kelarutan life dissolve life, di mana garam termasuk zat terlarut polar dan akan melarut dengan air. Nah, selanjutnya nih kita akan bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, teman-teman. Di sini ada 7 nih faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama itu ada sifat dari solut dan solvent, yang kedua itu ada konsolvent, yang ketiga itu ada kelarutan, yang keempat itu ada temperatur, yang kelima itu ada salting out, yang keenam itu ada salting in, dan yang terakhir itu ada pembentukan kompleks. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Pertama, kita mulai dari yang pertama itu dari sifat dari solut dan solvent. Zat terlarut yang sifatnya polar akan mudah larut dalam solvent yang polar pula. Misalnya, garam-garam anorganik larut dalam air. Sedangkan zat terlarut yang non-polar larut dalam solvent yang non-polar pula. Selanjutnya ada konsolvent. Konsolvent atau zat penambah kelarutan. Konsolvent adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau adanya modifikasi. Yang ketiga itu ada kelarutan. Zat yang mudah larut memerlukan sedikit pelarut, sedangkan zat yang sukar larut memerlukan banyak pelarut. Pada umumnya, kelarutan zat anorganik itu dibedakan menjadi dua nih teman-teman, yaitu dapat larut dalam air dan tidak dapat larut dalam air. Nah, yang dapat dalam air ini semua garam klorida itu larut, kecuali dari AgCl, PbCe, HgCl, dan lain sebagainya. Yang kemudian yang tidak larut dalam air itu semua garam karbonat tidak larut dalam air kecuali K2COF, NaCO, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada temperatur nih. Apa itu temperatur? Temperatur itu apabila kenaikan temperatur menyebabkan suatu zat lebih mudah untuk larut, maka zat tersebut bersifat endoterm karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Sedangkan jika kenaikan temperatur menyebabkan zat tidak larut, maka zat tersebut dikatakan sebagai exotherm karena pada proses kelarutannya menghasilkan panas. Berdasarkan pengaruh ini, maka beberapa cedian farmasi tidak boleh dipanaskan. Misalnya, yaitu zat-zat yang atsiri. Contohnya itu kayak etanol dan minyak atsiri. Kemudian yang kedua itu ada zat yang terurai. Misalnya itu natrium karbonat. Dan yang ketiga itu ada saturatio, yaitu senyawa-senyawa kalsium. Misalnya seperti aqua calcis. Yang kelima itu ada salting out. Salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibandingkan zat utama yang akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena adanya reaksi kimia. Yang keenam itu ada salting in, yang mana salting in ini adalah zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama atau solvent ini menjadi lebih besar. Pembentukan yang ketujuh itu yang terakhir itu ada pembentukan kompleks. Nah, pembentukan kompleks itu adalah peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan kelarutan. Di sini ada 3 nih teman-teman faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan kelarutan, yaitu ukuran partikel, suhu, dan pengadukan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada ukuran partikel. Makin halus solut, makin kecil ukuran partikel, makin luas permukaan solut yang kontak dengan solvent, maka solut makin cepat larut. Yang kedua, suhu. Suhu dan kecepatan kelarutan berbanding lurus, di mana kenaikan suhu menambah kenaikan dari kelarutan solut. Yang ketiga itu ada pengadukan, yaitu pengadukan ini artinya pengadukan mekanik akan menambah kecepatan kelarutan. Selanjutnya, interaksi zat pelarut dengan zat terlarutnya pada pelarut polar. Yang pertama, pelarut polar dapat
antara ion-ion yang mempunyai muatan berlawanan dalam kristal seperti pada natrium klorida. Yang kedua, pelarut polar dapat memisahkan ikatan kovalen dengan elektrolit yang kuat melalui reaksi asam basa karena mempunyai sifat antibiotik. Yang ketiga, pelarut polar dapat melarutkan molekul dan ion melalui interaksi dipol yang terjadi terutama pada pembentukan ikatan hidrogen sehingga dapat menyebabkan senyawa tersebut dapat terlarut. Kelarutan zat padat dalam cairan. Bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah garam dapur sebagai solut atau zat terlarut dan air sebagai solvent atau zat pelarut. Garam merupakan senyawa yang mudah larut dalam air. Bagaimana reaksi garam dalam air? Reaksi garam dalam air di mana komponen garam, kation atau anion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah bereaksi dengan air membentuk ion H3O+ atau ion OH-. Jika hidrolisis menghasilkan H3O+, maka larutan bersifat asam. Tapi, jika hidrolisis menghasilkan ion OH-, maka larutan bersifat basah. Nah, saat melarutkan garam dalam air, maka akan terbentuk larutan elektrolit kuat. Kenapa disebut larutan elektrolit kuat? Karena garam memiliki molekul yang dapat terionisasi jika dilarutkan dan memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik. Berdasarkan tingkat kelarutan, garam termasuk larutan jenuh. Larutan jenuh adalah larutan yang mengandung jumlah maksimum zat terlarut pada zat tertentu pada suhu spesifik. Larutan garam merupakan contoh campuran homogen karena garam larut dalam air dan tidak ada endapan. Nah, sekarang aku bakal ngasih tahu contoh pengaplikasian kelarutan dalam kehidupan sehari-hari ke teman-teman semua. Nah, jadi di sini kelompok kami menggunakan larutan garam sebagai contohnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu, larutan garam biasanya digunakan untuk membumbui suatu makanan. Contohnya kayak apa? Contohnya itu kayak tahu, tempe. Nah, kayak gitu tuh contohnya teman-teman. Nah, yuk langsung aja kita ke videonya. Nah, itu dia video penjelasan dari kelompok kami mengenai materi kelarutan dan contohnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat bagi teman-teman semua dan menambah wawasan kepada teman-teman semua. Akhir kata, kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.